Malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi kita, situasi kita, dan segala sesuatu tentang kita dalam talk show kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa kita pada episode yang kedua ini. Yang kedua, Iya. ya. Saya tetap akan ditemani dengan seorang sahabat saya, Shirley. Saya Shirley. Dan kita akan tetap berbicara mengenai kondisi-kondisi kita hari ini, Iya. kemudian seputar situasi hari ini dan apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita kasih dan orang-orang yang mengasihi kita. Iya. Sebab rupanya kondisi terus berlangsung dan semakin banyak orang semakin bingung dengan kondisi-kondisi hari ini. Jadi menurut saya jadi begini, hari-hari ini minimal bahwa pemerintah, memang ada yang bingung dengan pemerintah, tapi kita tidak sedang membicarakan pemerintah, tapi justru saya berkata begini, minimal pemerintah sudah memperkenalkan dan memberitahu semua tentang virus ini, corona ini, bagaimana kita menanganinya, bagaimana kita harus bersikap, kan gitu. Dan kita tahu bahwa sekalipun dibilang tidak berbahaya tetapi mematikan, memang semua virus itu mematikan. Tinggal cara penanganannya. Sebab ini yang harus kita sadari. Ini harus kita sadari sebab tentu saja negara tidak akan memproteksi seluruh rakyatnya 24 jam. Keselamatan kita harus jaga masing-masing. Betul, Pak keselamatan Bayu, kita saya jaga. mau ada pertanyaan yang minggu lalu sudah sempat ditanyakan, tapi lucunya pertanyaan ini Pak Bayu, pertanyaan sejuta umat. Artinya seluruh dunia sedang mempertanyakan pertanyaan yang sama, dan herannya kok bisa ada pertanyaan yang sama di dunia ini. Pertanyaannya begini, kapan corona berakhir? Nah, ini dia. Kalau berbicara tentang pertanyaan kapan corona akan berakhir, saya jadi teringat ada satu pertanyaan dari seorang sahabat yang ada di Surabaya. Mungkin saya bisa menyapanya juga malam hari ini. Pasti Shalom. dia sedang Dia sedang nonton live. hari ini. Shalom, keluarga Pak Ivan dan keluarga Bu Ivan yang ada di Surabaya, yang sempat juga bertanya hal yang sama, kapan corona akan berakhir. Dalam talk show kita yang pertama sempat dengar sepertinya kok Desember akan berakhir, kan gitu. Berbicara mengenai ini, saya memastikan bahwa kondisinya tidak akan pernah berakhir, tetapi berubah. Kondisinya tidak akan berakhir, tetapi berubah. Sebab corona ini sudah menetap di negara kita. Dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Yang lucunya dia datang nggak dijemput, pulang nggak mungkin kita minta diangkat. Nah, itu dia. Itu. Jadi dia sudah ada menetap bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita seperti apa yang dikatakan oleh pemerintah, bagaimana kita harus menjaga kebersihan, bagaimana kita harus menjaga jarak, bagaimana kita harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam kehidupan kita. Karena itu yang akan terjadi. Pak Bayu, kemarin kan kita udah lihat betapa pemerintah sudah menerapkan PSBB. Itu adalah langkah yang sangat tepat yang pemerintah keluarkan bagi semua rakyat ya. Tetapi yang lucu PSBB akhir-akhir ini kita lihat di TV, PSBB itu singkatannya dirubah, pergi shopping bareng-bareng. Nah, ini PSBB jadi pergi shopping bareng-bareng. Nah, ini dia. Kembali lagi ini berbicara tentang kesadaran. Berbicara tentang tanggung jawab masing-masing. Jadi setelah ini saya mau beritahu buat saudara harus bersiap-siap. Jadi salah satu tujuan daripada talk show ini adalah talk show ini juga akan mempersiapkan saudara apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus saudara lakukan di depan. Dan memang judul kita hari ini adalah what next, apa yang selanjutnya. Jadi yaitu sama seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa selanjutnya kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Kita tidak bisa memaksa pemerintah untuk melakukan sesuatu untuk menjaga kita. Nggak bisa. Sebab saya teringat ada sebuah peristiwa di tahun 1918 mengenai flu Spanyol. Ada sebuah flu Spanyol tahun 1918 dan itu korbannya mengerikan, sampai 50 sampai 100 juta jiwa yang meninggal, dan itu
korban terbanyak itu justru di gelombang yang kedua. Gelombang kedua. Iya, gelombang pertama ketika virus flu ini masuk, kemudian banyak yang jadi korban. Lalu mereka menerapkan juga semacam lockdown dan PSBB. Ya. Lalu kemudian setelah pemerintah mencabut kondisi darurat itu, semua rakyat keluar, mereka merayakannya sama seperti pergi shopping bareng-bareng. PSBB-nya pergi shopping bareng-bareng. Ini mengerikan sekali. Justru gelombang yang kedua, jumlah korban jiwa bukan cuma meningkat, itu berlipat kali ganda. Nah ini bagi orang percaya, ini mungkin masuk dalam fase kita mulai teledor, mulai lalai. Ya. Apa mungkin karena gini Pak Bayu? Karena kita terlalu lama dikurung, ya, terlalu lama mengalami masa lama. Di sini ada satu teman saya yang bilang istilahnya begini. Sekarang kita ini sudah jadi orang berada. Saya kaget kok istilahnya di orang berada. Ternyata maksudnya berada di rumah, Pak. Jadi orang berada di rumah aja, bukan orang berada dalam pengertian orang kaya. Nah, apa karena saking lamanya kita ada di rumah, jadi ketika waktu, nah yang lucunya ini ketika pemerintah bagi duit bantuan sosial untuk masyarakat, mereka pada pergi belanja. Nah ini yang ngeri. Ya, memang jadi kembali lagi ini menjadi tanggung jawab kita, sama dengan kekristenan, keselamatan adalah tanggung jawab masing-masing. Gitu kan, saudara tidak bisa membonceng, saudara tidak bisa menyalahkan siapapun. Sebab ini akan menjadi sebuah tanggung jawab pribadi. Jadi makanya saya berkata kepada saudara yang mengikuti talk show ini, bersiap-siaplah saudara untuk masuk dalam new normal, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, bahwa normal yang baru. Jadi normal yang baru, saudara harus benar-benar menjaga kesehatan saudara, menjaga jarak tetap, jangan terbuai dengan kondisi karena sudah terlalu lama di rumah. Saudara di rumah itu untuk kebaikan saudara, dan itu juga sebagai tanggung jawab sosial kita, sebab kita makhluk sosial, untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Bahkan sekalipun nanti sudah diumumkan kondisi PSBB sudah dicabut, saudara tetap harus menjaga itu. Menjaga kita nggak boleh lengah, kebersihan. Nggak boleh lengah. Itu dia, nggak boleh lengah, tetap menjaga kebersihan, pola hidup yang sehat, semua masker tetap dipakai, jarak tetap diperhatikan. Bahkan mungkin kita harus mengadopsi cara lama. Cara lama itu di kapal-kapal pesiar, karena mereka jauh dari peradaban, mereka memakai semua peralatan itu dari tembaga. Gitu. Dan rupanya peralatan dari tembaga itu meminimalis bakteri dan virus. Itu luar biasa sekali. Saya baru tahu, itu informasi baru buat saya. Itu dia. Justru itu lebih bagus untuk mencegah virus, bakteri dan lain sebagainya. Sebab sekarang peralatan semua dari aluminium kan, dari aluminium, dari baja. Dan satu hal yang kita harus bersiap-siap di depan kita. Saya sekali lagi, ini adalah persiapan, ini adalah antisipasi, bukan menakut-nakuti. No. Kita tidak takut dengan apapun, tapi kita harus antisipasi, sebab nanti akan mengarah kepada yang namanya herd immunity. Apa itu herd immunity? Herd immunity itu adalah artinya begini, menyerahkan rakyat pada seleksi alam. Waduh, seleksi alam. Jadi yang kuat yang bertahan. Yang kuat yang bertahan. Sama seperti Alkitab, dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 dan 32 itu mencatat, mungkin perlu saya bacakan buat saudara, dalam kitab Daniel pasal yang ke-11. Kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 dan 32, kita mencatat begini, tentaranya akan muncul. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ini dia. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi perhatikan baik-baik, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ini dia. Jadi seleksi alam ini memang ini. Bahkan imannya juga. Iman setiap orang akan diguncang, iman setiap orang akan dibuktikan, gitu. Bahkan kadang-kala kita tidak boleh berkata yang penting kita beriman.
sampai sekarang Pak Bayu, pertanyaan minggu lalu kita ulangi lagi ya. Sampai ada pertanyaan minggu lalu begini, apakah saking lamanya masa corona ini ya, apakah corona itu bikinan Tuhan? Itu pertanyaan itu muncul. Menurut Pak Bayu gimana Pak Bayu? Jadi harus kembali lagi kepada Alkitab. Apakah itu bikinan Tuhan atau tidak? Tapi yang jelas Alkitab sudah mencatatnya. Alkitab sudah mencatatnya. Mungkin kita perlu baca ulang sekali lagi dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Ya. Karena itu Alkitab yang mencatat. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu dari Tuhan atau itu dari setan atau itu dari siapa atau konspirasi? Nah, ini dia. Apa itu konspirasi? Nah, mari kita baca Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Dan kalau saudara baca di situ di sebelum ayat yang ketiga, di situ kita mencatat permulaan penderitaan, dan ini berbicara tentang akhir zaman. Ini dia. Ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini dia. Dalam bahasa Indonesianya ditulis sedemikian. Ini dia. Dalam bahasa Indonesianya ditulis sedemikian. Tapi mari kita lihat sekali lagi dalam bahasa terjemahan dalam bahasa New King James Version itu ditulis bahwa akan ada wabah. Jadi bukan hanya sekedar gempa bumi, bukan hanya sekedar bangsa bangkit melawan bangsa, tetapi ada wabah. Ayat yang ke-7, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, kelaparan, pestilences. Ini dia. Dalam bahasa Indonesia sudah tertulis pestilences, ini wabah. Jadi kalau dibilang apakah ini dari Tuhan, sudah tertulis. Dan itu sudah ditentukan bahwa ini akan menjadi sebuah tanda, bahwa ini akan menjadi sebuah tanda menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini dia. Dan ini akan terjadi dalam Ibrani pasal yang mari kita lihat. Ibrani pasal yang pasal? Sebentar. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-17. Ibrani ini dia. Ibrani pasal yang ke-17, saya catat di sini mengenai kegoncangan yang terjadi. 13 ya, Ibrani 13 ayat. Ibrani 12 ayat 27. Ibrani 12 ayat yang ke-27. Kita baca dari mulai ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Perhatikan baik-baik, ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Perhatikan kata dia yang sudah memberikan janji. Janji ini bukan berarti begini, Tuhan akan memberikan janji bahwa aku akan memberikan bencana alam, aku akan memberikan wabah. Enggak. Janji Tuhan yang dimaksud di sini bukan seperti itu, tetapi Tuhan berjanji bahwa sebelum kedatangannya akan ada tanda-tanda yang seperti ini. Ini dia. Salah satunya adalah the pestilences seperti tadi, yaitu wabah, pandemi. Ini dia. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, menghadapi ini Pak Bayu, mungkin di sesi kedua nanti kita akan bicara tentang ketakutan.
Ya. Nah, di situ kita akan berbicara banyak. Nanti Pak Bayu akan sampaikan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, what next. Judul kita, talk show kita, what next. Nanti saudara-saudara di rumah boleh mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Bagaimana kita menghadapi masa-masa ini? Yang tadi pertanyaan tadi bilang kapan corona berakhir? Itu pertanyaan yang berada dalam ketidakpastian. Pertanyaan sejuta umat. Sejuta umat. Nah ini. Ya, jadi ada lagi satu pertanyaan kepada Ibu Pendeta. Dia tulis surat Ibu Pendeta. Kira-kira surat apa dalam Alkitab? Apakah surat Paulus, surat Petrus, atau surat siapa untuk menolak corona? Doa untuk menolak corona, untuk menghadapi corona. Saya jawabnya begini Pak Bayu. Surat dari Alkitab tidak ada. Yang ada surat edaran dari gubernur, surat edaran dari bupati, surat edaran dari camat. Iya betul. Memang itu untuk menolak corona. Asal ikut surat edaran itu menolak. Ya, memang semua menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian membuat kita takut. Ketidakpastian membuat kita menjadi khawatir, galau, dan kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan memang itulah yang harus kita hadapi di depan kita. Ini dia. Jadi nanti dalam segmen kedua kita akan bahas tentang bagaimana ini, kita menghadapi ketakutan. Dan nanti di akhir daripada segmen ini kita juga akan ada dialog interaktif. Persiapkan pertanyaan saudara, dan saudara bisa telepon di line yang tertera di bawah ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Shalom, saudara. Dalam segmen yang kedua ini kita akan semakin kita mengembangkan apa yang sedang kondisi yang akan terjadi, yang sedang terjadi hari-hari ini. Jadi memang kita harus benar-benar bersiap. Apalagi mengenai pengalaman-pengalaman yang lalu, mengenai flu Spanyol, dan kemudian justru yang berkembang itu adalah korban terbanyak justru di gelombang kedua. Indonesia ini akan masuk gelombang kedua setelah PSBB tanggal 22 Mei ini selesai. Nanti akan masuk lagi gelombang kedua, dan orang sudah mulai berbondong-bondong, orang sudah mulai pergi keluar untuk untuk shopping bareng-bareng dan lain sebagainya. Ini benar-benar kita harus bersiap-siap. Pak Bayu, saya percaya bahwa Pak Bayu juga perlu bicara bagi semua yang lagi nonton di rumah. Sebab ada hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, Pak Bayu. Mereka bilang begini, ada salah satu pendeta yang jual minyak urapan untuk menangkal corona. Dan ada juga seorang pendeta yang menyuruh jemaatnya untuk menghafalkan ayat-ayat tertentu. Pak Bayu, kayaknya kita perlu menjelaskan dalam khotbah nanti, bisa disambung dengan cara kita menghadapi ketakutan. Takut, tapi jangan sampai goblok. Bahaya kalau goblok. Musuh corona itu cuma satu, goblok. Jadi kita belajar ya. Silakan Pak Bayu. Ya memang semua orang memiliki iman masing-masing. Semua orang memiliki pendekatan masing-masing terhadap firman Tuhan mengenai kondisi-kondisi hari ini. Dan selama itu tidak menyimpang, dan selama itu tidak berusaha untuk menguntungkan diri sendiri, sebagai sesama hamba Tuhan, saya berkata sah-sah aja. Tapi jangan gantiin hand sanitizer dengan minyak urapan. Tetapi memang pendekatan-pendekatan yang seperti itu harus dikaji. Benarkah hal yang seperti itu? Sebab Tuhan juga memberikan para dokter untuk memberikan kesembuhan. Kesembuhan tidak hanya melalui minyak urapan.
Kesembuhan tidak hanya menghafalkan ayat. Kalau menghafalkan ayat untuk menolak corona, maaf itu kan menjadi sebuah jimat. Jadi jimat. Itu menjadi jimat, jadi bacaan, jadi mantra. Saya rasa bukan begitu pendekatannya terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu dihidupi, bukan dihafalkan. Firman Tuhan itu dikerjakan dan bukan hanya sekedar dihafalkan. Kalau cuma dihafalkan nanti menjadi sebuah mantra. Ini dia. Jadi saya rasa saudara harus menanggapi segala sesuatu, apalagi hal yang sekarang dengan bijaksana. Saya percaya kesembuhan, mujizat kesembuhan saya percaya bukan masih ada dan akan terus ada sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan saya percaya mengenai minyak urapan, saya percaya, tetapi bukan seperti itu aplikasinya, kan gitu. Nanti lama-lama minyak urapan nanti untuk mendoakan mobil orang, gitu kan? Dioles di mobil orang dalam nama Yesus, dia jadi milikku, kan itu. Hei, dia beli susah payah. Orang itu beli masih kredit, saudara dengan seenaknya datang mengoles dengan minyak urapan, ini menjadi milikku. Kan? Tuhan tidak seperti itulah. Ya kan, Tuhan nggak sebegitunya, kan gitu. Jadi memang semua muncul karena ada ketidakpastian. Bahkan ini yang menjadi tanggung jawab gereja untuk memberikan sebuah jawaban bagi jemaatnya. Dan salah satunya hari ini adalah yaitu tadi, karena ketidakpastian orang menjadi takut. Karena ketidakpastian orang menjadi bimbang, orang menjadi khawatir. Ini yang khawatir kadang bukan cuma jemaat loh, pendeta, termasuk Elia, Pak Bayu. Elia Nabi besar, Pak Bayu sampaikan tentang Elia, bagaimana dia ketika menghadapi ketakutan. Iya, memang karena begini, semestinya ketakutan itu adalah hal yang wajar. Ketakutan itu adalah yang wajar, semua orang bisa takut. Saya sendiri juga bisa takut menghadapi kondisi yang seperti ini. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika kita membiarkan ketakutan itu menguasai kita. Ini dia, semua orang takut, bahkan seorang petinju yang setiap saat dia berantem di atas ring, setiap kali dia naik di atas ring masih ada rasa takut juga di situ. Pak, bahaya juga orang kalau udah nggak ada takutnya, Pak. Nah itu dia, mungkin itu orang ada baterainya di belakangnya, jadi itu kayaknya perlu diperiksa belakangnya kan, gitu. Itu ya. Nah ini dia. Dan memang berbicara ketakutan, kalau dalam 2 Timotius pasal yang pertama yang ke-7, Alkitab mencatat bahwa itu adalah roh. Alkitab mencatat Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan. Nah, ternyata ketakutan itu adalah roh. Ini dia. Dan karena itu adalah dimensi roh, maka dia tidak pandang bulu. Dia bisa mendatangi siapapun, dia bisa menyerang siapa saja tanpa harus permisi terlebih dahulu. Gitu kan? Dia bisa menyerang siapa saja, dia mendatangi kapan saja. Bahkan termasuk para nabi pun. Seperti tadi Elia, seorang nabi yang begitu ketakutan, padahal dia baru saja berperang melawan 450 nabi Baal. Dia mengalahkannya, tetapi setelah melawan, bayangkan satu orang melawan 450 nabi Baal. Tapi begitu dia selesai, seharusnya dengan kemenangan orang tambah keren kan gitu, tambah luar biasa. Elia enggak. Begitu dia ketemu seorang wanita yang bernama Isabel, dia ketakutan, dia sembunyi, saudara. Jadi ya memang ketakutan bisa mendatangi siapapun, bahkan Tuhan Yesus. Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa di Taman Getsemani. Saya tidak sedang membahas ketakutan itu apa yang mendatangi Yesus, tapi Yesus mengalami ketakutan. Jadi makanya ketakutan inilah yang harus kita perangi. Ini dia, ketakutan yang harus kita perangi. Dan masalahnya adalah begini, roh ketakutan ini tidak bisa kita hadapi dengan hanya sekedar kita mengunci pintu. Kita mengunci pintu lalu kita akhirnya tidak takut, enggak bisa. Dan roh ketakutan ini rupanya memiliki senjata. Apa senjatanya? Senjatanya roh ketakutan itu adalah argumen. Ini dia. Argumen kayak gimana, Pak Bayu? Argumen, dia menyampaikan sebuah alasan-alasan yang masuk akal. Ini dia. Sama ketika dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan ke-17, pada waktu itu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia bahwa mengenai buah itu jangan kamu makan, sebab pada waktu kamu makannya pastilah engkau mati. Pasti mati. Lalu itu pasal kedua. Lalu pasal ketiga mulai ayat pertama itu sudah beda peristiwa kan? Datanglah iblis, dia mendatangi Hawa, lalu dia mulai berargumen dengan Hawa. Dia menyampaikan bahwa, oh enggak,
kamu makan kamu nggak akan mati, tetapi matamu akan terbuka. Kau akan menjadi sama seperti Allah, kau akan mengerti mana yang baik dan mana yang jahat. Itulah argumen. Ternyata senjata dari roh ketakutan adalah argumen. Itu dia. Contohnya gini, saya nggak berani keluar, nggak berani ngapa-ngapain lagi, saya nggak berani melakukan semua kegiatan yang semestinya saya lakukan karena ada ini, ada itu, ada ini gitu. Jadi argumen itu, dan itu masuk akal. Masalahnya yang disodorkan iblis ini masuk akal, gitu kan? Dan ketika yang disodorkan iblis ini masuk akal kita dan kita mulai berpikiran, makanya kita jangan-jangan, wah nanti kalau terjadi begini bagaimana? Nanti kalau seperti ini bagaimana? Nah, waduh ini kalau diteruskan nanti seperti apa? Nah, ketika itu menguasai seseorang, ini dia. Dan karena argumen ini senjatanya berhasil. Senjatanya berhasil. Dan banyak orang yang merasa lumpuh ketika ketakutan dan senjatanya ini udah berhasil menguasai. Dan memang saya dengar cerita dari teman saya pada waktu awal-awal corona, dia itu sangat ketakutan karena dia harus berhadapan dengan dia buka usaha salon. Dia punya banyak pekerja dan dia merasa sangat takut karena tiap hari dia nonton TV. Nah, argumennya tadi, saya kan harus berhadapan langsung dengan ini. Dia seandainya dia tutup, dia akan kehilangan penghasilan dan anak buahnya juga banyak. Nah, ini Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Bagaimana antisipasinya kita untuk mengalahkan senjatanya iblis ini? Iya, kembali lagi kita harus memiliki tanggung jawab pribadi, tanggung jawab yang harus kita kerjakan, kita kerjakan, gitu kan? Kita tidak perlu ketakutan dengan hal-hal yang semestinya belum tentu terjadi. Bahkan saya berani berkata kepada setiap saudara yang mengikuti streaming talk show kita malam hari ini, kalau saudara mau mencatat ketakutan saudara tahun lalu, nggak usah sekarang, tahun lalu 2019 ada berapa banyak ketakutan saudara catat, lalu seberapa banyak yang terjadi dari apa yang saudara khawatirkan, saudara takutkan, hampir nggak ada yang terjadi. Jadi ketakutan itu hanya medan tempurnya ada di pemikiran. Makanya tadi saya bilang, karena dia roh, dia berargumen, dia memasukkan argumennya, dan medan tempur kita ada di dalam pikiran. Jadi ketika pikiran kita mulai dikuasai, itu sangat berbahaya. Makanya kita harus melawan. Makanya kita harus bertindak. Saya ingat tadi kisahnya tentang Elia itu Pak Bayu ya. Apa cara Tuhan untuk memulihkan Elia dari gertakannya Isabel yang membuat dia lari sehari semalam perjalanannya. Itu perjalanan yang cukup panjang. Dan apa yang Tuhan lakukan buat Elia untuk memulihkan dia dari ketakutan itu? Tuhan memakai hal-hal yang sepele. Tuhan memakai hal yang sepele. Contohnya, jadi Pak? hal-hal yang sangat sepele sekali. Bahwa dia hanya berteduh di bawah pohon jarak. Dia diberi, dia ya kan? Yang di bawah pohon jarak itu kan siapa tuh? Yunus ya. Nah, terus dan kemudian dia. Saya ingat gini Pak, saya juga pernah khotbah tentang Elia ini. Waktu dia sedang ketakutan, ini kebanyakan kita alami. Dia masuk ke dalam goa. Nah pengertiannya gini, kalau kita di dalam goa, yang ada itu gelap. Nah waktu kita takut, waktu seperti Pak Bayu bilang tadi, senjatanya roh ketakutan itu masuk dan menguasai kita, ya kan? Kan pasti dia udah punya senjata gini dong, argumennya gini, gini yang ngejar saya ini ratu loh. Orang kesayangannya raja nih yang ngejar saya, pasti saya bakalan habis nih hidup saya. Nah, itu kan dia masuk ke dalam goa. Nah sama dengan saya dan saudara kadang-kadang ketika roh ketakutan itu udah berhasil menguasai kita, kita masuk ke dalam goa. Yang ada dalam goa itu gelap. Semakin kita masuk, semakin kita gelap, semakin kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Nah Pak Bayu, yang sederhana yang waktu saya sampaikan dalam khotbah saya itu, Tuhan itu cara dia untuk membangkitkan lagi roh yang perkasa dalam hidup Elia. Tuhan cuma bilang gini, apa yang kau kerjakan di sini. Nah kembali lagi kayaknya kita mesti ingatkan bagi semua pemirsa, bagi setiap yang mengikuti live streaming kita ini, apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Apa kita masuk dalam goa
Ya. Atau kita tetap melakukan semua aktivitas kita, tentu saja dengan semua prosedur yang yang pemerintah tetapkan dalam hidup kita. Itu dia. Nah. Jadi Tuhan memakai hal-hal yang simpel. Ya. Justru untuk menyadarkan Elia itu, dia memakai hal-hal yang simpel. Dia dikasih makan burung, dan kemudian setelah itu setelah di situ dia harus bangkit lagi, dia harus pergi kemana? Ketemu janda Sarfat. Waktu itu Elia itu Tuhan cuma sediakan dia Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh mengenal kita satu persatu, Pak. Jadi cara Tuhan kepada Elia itu dahsyat banget. Karena dia berjalan lari 1 hari 1 malam, seperjalanannya itu lumayan jauh. Saya lupa, saya sempat catat itu berapa ratus kilometer kira-kira dari jalan. Cara Tuhan tuh pas dia suruh tidur. Waktu sudah dia bangun, Tuhan siapkan makanan. Nah mungkin waktu-waktu ini buat kita juga sama seperti Elia. Ada waktunya kita ini cuman yang tadi saya jadi orang berada di rebahan tapi menyumbang sumbangsi untuk Indonesia. Mungkin rebahan yang untuk sementara kita lakukan sementara ini rebahan. Tetapi sesuai dengan tema kita what next, waktu kita sudah mulai boleh kembali, kan ada pengumumannya 45 tahun ke bawah udah boleh bekerja. Tentu saja ada syarat dan ketentuan. Ya. Kenapa Elia tidak boleh terus-terus rebahan? Sebab dia harus Tuhan bangkitkan kembali roh yang perkasa dalam kehidupan Elia, karena dia ada tanggung jawab untuk mengurapi lagi raja selanjutnya. Nah, silakan Pak Bayu. Jadi memang Tuhan melakukan hal-hal yang tidak spektakuler menurut kita. Ya. Tuhan melakukan hal-hal yang sangat biasa sekali, sangat sederhana. Jadi kalau saudara dalam kondisi seperti ini, saudara jangan berharap sesuatu yang spektakuler, tetapi apa yang sederhana yang ada di depan mata saudara itu yang harus dikerjakan. Ada Pak Bayu juga di situ dikatakan waktu ada badai besar, Tuhan tidak bicara dalam badai, tapi Tuhan bicara dalam angin sepoi-sepoi. Mungkin pada masa-masa ini kita kepengen pendeta besar yang menubuatkan ya. Langsung, aduh kalau cuma Pak Bayu sama Bu Shirley mah mereka kayaknya kurang besar ya, walaupun tubuhnya lumayan besar, tetapi kurang besar, kurang sakti. Kita perlu pendeta besar. Saudara, Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Mungkin kalau hari ini saudara sedang ada di depan kamera dan sedang ada di depan ponsel, saudara sedang menonton acara kita, Tuhan bisa bicara di mana saja. Iya, betul. Ya? Tuhan bisa bicara di mana saja, memakai apa saja, dan suara Tuhan ada di sekeliling kita. Jadi jangan saudara termakan oleh ketakutan yang sedang menimpa saudara, yang sedang menyerang saudara. Sebab dalam terjemahan Amplified Bible saya baca di sini adalah, for God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline, abilities that result in calm, well-balanced mind and self-control. Jadi Tuhan itu tidak memberikan spirit of timidity. Timidity ini adalah begini, nggak pede. Oh ya? Timidity, jadi nggak pede. Jadi rupanya Timotius ini nggak pede. Makanya Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang dia tahu anak didiknya, dia mengerti anak ini nggak pede. Karena mungkin ibunya bernama Yunike, neneknya bernama Lois, itu adalah orang-orang yang dikenal orang karena apa? Karena imannya. Dia diurapi, Timotius diurapi, anak ini luar biasa, tapi dia kurang pede, takut-takut. Jadi rupanya itulah yang membuat Timotius ini tidak bisa banyak bergerak menurut Rasul Paulus. Dan itu dia. Jadi hari-hari ini jangan ketakutan membuat pikiran saudara bermain sendiri, karena area daripada ketakutan itu, medan tempurnya adalah isi pikiran, di dalam pikiran. Dan jangan sampai seperti tadi Pak Bayu bilang, senjatanya itu udah menguasai kita. Senjata roh ketakutan itu apa? Argumentasi. Dia memberikan argumentasi, alasan-alasan memang kelihatannya masuk akal. Iya, itu dia. Dan rupanya kita harus break sejenak, dan setelah ini kita akan ada
dialog interaktif, dan saudara-saudara silakan menelpon di nomor telepon yang sudah tersedia, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Dalam segmen yang ketiga ini adalah dialog interaktif. Saudara bisa mulai angkat telepon saudara, saudara boleh bertanya, saudara bisa saling share, saling berbagi mengenai segala sesuatu yang mengenai kita. Kembali lagi dalam show kita. Ada yang masuk, oke? Ada telepon yang masuk, silakan. Silakan. Shalom. Shalom. Halo. Ya, dengan Ibu Shalom, siapa? selamat. Ibu di mana? Saya Rahel dari London. Rahel dari London. London. Wow. Kita sudah sampai di London. Jadi kita Pastor. sudah sampai di London. Rahel, gimana kabarnya? Baik, Om, baik. Apa kabar? Puji Semuanya. Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Gimana, lockdown masih ada di London? Iya, belum bisa balik soalnya masih lockdown, jadi harus stay dulu. Oke. Iya, yang penting tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer. Iya. Dan Benar. dengan Tuhan nggak boleh jaga jarak ya, Rahel ya. Benar. Setiap hari dibangun terus hubungan dengan Tuhan. Puji Haleluya. Tuhan. Gimana Rahel? Apa mau tanya sesuatu atau mau share sesuatu? Iya nih, saya mau tanya. Jadi kan selama ini katanya di sosial media itu konspirasi di mana-mana. Apalagi yang fokusnya itu yang buat corona ini adalah seseorang ternama di dunia, yaitu orang yang paling kaya di dunia gitu. Nah, kan kalau kita ambil dari Alkitab, Wahyu itu sudah mencatat bahwa akan ada musibah yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Bagaimana kita merespon ataupun kita menghadapi yang seperti ini? Gitu. Oke, jadi Jadi memang Rahel menangkap, atau apa yang menjadi pertanyaan Rahel adalah memang sudah ada tertulis bahwa ada orang-orang yang memang membuat kondisi seperti ini, dan memang kabarnya ada konspirasi dari orang-orang terkaya di dunia. Jadi mereka mainnya bukan lagi main pemerintahan, tetapi mereka mainnya di dunia, bukan lagi negara tetapi dunia, sehingga menciptakan kondisi seperti ini. Lalu apa yang harus sikap apa yang harus kita ambil, begitu seperti itu yang saya tangkap. Benar, Rahel ya? Iya, benar. Oke, jadi memang dalam Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Salah satunya adalah bencana-bencana alam yang memang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, disebabkan oleh manusia itu mungkin pemikiran kita bisa berupa misalnya ini penebangan kayu yang sembarangan dan akhirnya menimbulkan pengerusakan alam seperti itu. Tetapi ada sebuah juga yang berbicara tentang konspirasi bahwa kondisi-kondisi sulit ini memang diciptakan oleh orang-orang tertentu. Ya memang itu banyak berita yang menyampaikan ada golongan orang-orang terkaya yang mereka memiliki uang yang tidak ada serinya, mereka mengendalikan semua ekonomi dan perdagangan dunia. Ada golongan-golongan Illuminati, hal-hal yang seperti itu. Tetapi satu hal sudah benar, pertanyaan yang sangat bagus sekali Rahel, bahwa sikap kita apa? Jadi kita tidak perlu, sikap kita adalah kita tidak perlu terlalu
terlalu ketakutan Iya. dengan hal-hal yang seperti itu, entah ini konspirasi, entah ini ulah beberapa orang kaya, terkaya yang mainnya dia adalah negara, dia berusaha menguasai dunia. Kita tidak perlu memikirkan hal seperti itu. Yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita hadapi adalah bagaimana kita tetap dalam kondisi kuat di dalam Tuhan. Ya. Ini dia. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya tadi dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 dan 32 bahwa orang yang mengenal Allahnya dia akan tetap kuat dan bertindak. Jadi hari ini yang perlu dikerjakan adalah enggak ada hal yang lain, yang paling penting adalah tetap mendekat dengan Tuhan. Ya. Karena dengan Rahel mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Karena dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur, Daud berkata begini, pemazmur berkata begini, bahwa Tuhan mengenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ya. Jadi ada jalan Tuhan dan ada perbuatan Tuhan. Kita mau pilih mana nih? Ini Mau perbuatan Tuhan atau jalan-jalannya Nah, Tuhan? itu. Kalau kita pilih jalan Tuhan, itu berarti kita diperkenalkan atau kita diberitahu apa yang harus kita kerjakan. Itu kita menjadi produsen. Tapi kalau kita hanya diperkenalkan perbuatan Tuhan, kita hanya menerima. Ya. Nah, kita harus mendekat. Jadi kalau hari-hari ini dekat aja dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi salah satu cara adalah yang saya pernah sampaikan dalam khotbah saya beberapa minggu yang lalu adalah begini. Coba sekarang mulai Rahel belajar mempelajari firman. Sebelum Rahel baca firman, berdoa, Roh Kudus, saya mau baca firman, berikan pengertian kepada saya. Perlihatkan jalan-jalannya Ini Tuhan. dia. Perlihatkan, saya mau belajar. Jangan Dan berhenti sekedar. copy paste. Ya. Berhenti copy paste. Kebanyakan sekarang anak-anak Tuhan sekarang kalau dapat quotes yang bagus, postingan yang bagus, dikopas, copy paste, langsung dikirim, kan gitu. Oke. Ya kan? Di broadcast, kan gitu. Atau kita dapat sesuatu yang pas kena dengan kita. Oh, ini bagus nih, kirim buat yang lain. Ya. Yang pas dengan kita belum tentu pas Pas buat buat orang orang lain. lain. Nah, kalau kita tidak berhenti kopas, pada akhirnya kita tidak mengenal Tuhan Mengenal secara jalan-jalannya pribadi. Tuhan tadi Ya, itu. kita hanya dengar dari kata orang sama seperti kata Ayub. Ini dia. Tapi mulai sekarang kalau dapat kalau dapat hal-hal yang bagus gimana Om? Kan gitu kan? Simpen. Ya. Simpen buat diri sendiri, tahan diri nggak kopas, tahan diri nggak forward, kecuali ada suara yang ada dorongan forward kepada orang-orang tertentu, silahkan. Ya. Tetapi kalau tidak ada dorongan seperti itu, simpan sendiri. Seperti Maria yang ketika malaikat datang dan berkata jangan takut, kamu akan mengandung anak, ya. Iya. Dia menyimpan semua perkataan Tuhan itu dalam Hatinya. Ini dia. Karena memang itu untuk dia. Yes. Jadi ketika Rahel mulai mendekat dengan Tuhan, membaca firman dan mulai berusaha mengerti, disitulah Rahel akan dituntun oleh Tuhan. Mungkin hari pertama, hari kedua masih nggak ngerti, Iya. bahkan cenderung ngantuk. Ya. Banyak orang Alkitab dipakai obat tidur, saudara. Ya. Jadi kalau nggak bisa tidur, simple, nggak usah minum obat, baca Alkitab nanti Ya. tidur sendiri. Betul. Kan gitu. Tapi, baca Alkitab, sebelum baca Alkitab berdoa dulu, dan lalu siapkan catatan. Ya. Dan mulai dicatat apa yang didapat. Yes. Kalau tidak ada sesuatu yang didapat, mungkin sebuah pertanyaan. Kenapa begini? Dicatat. Ya. Tanyakan kepada orang-orang Ya. yang menjadi mentor Rahel, menjadi orang-orang yang bisa ditanya, kan gitu. Dari situ Rahel akan menjadi kuat dan bertindak. Ya. Karena untuk membangun kekuatan itu tidak bisa dalam waktu sehari. Ya. Iya kan? Kalau saudara tahu bodybuilder, kalau di Indonesia yang paling terkenal Aderai, untuk membuat otot Aderai menjadi seperti itu, Aderai nggak berlatih 2 hari langsung jadi seperti itu, Iya, 1 perlu. bulan langsung jadi badannya seperti itu. Iya. Dia berlatih bertahun-tahun. Ya. Ini dia. Jadi untuk itu Rahel mendekat dengan Tuhan. Sikapnya seperti apa? Mendekat dengan Tuhan, berhenti copy paste, cari kebenaran, gali kebenaran. Yes. Ini dia. Jadi jangan terlalu ketakutan dengan konspirasi apapun. Yang jelas konspirasi apapun oleh orang apapun di atas muka bumi ini, Rahel ada di tangan Tuhan. Iya. Amin. Amin. Rahel ada di tangan Tuhan. Pak Bayu mungkin boleh dimanapun tanya, kita berada.
Rahel nih jam berapa kira-kira di London Di nih? London. Iya. Tanya dong. Rahel di London jam berapa, Non? Jam 12 siang. Oh, jam 12 siang. Jam 12 siang. Kita jam Oke. 6 sore. Ya? Iya, beda 6 jam. Beda Iya, 6 jam. Lagi Iya, makan iya. siang ya? Ada pertanyaan Oh enggak, lagi? bentar lagi. Iya. Mungkin ada- Masih menyaksikan live stream. Asik. Oh, iya. Gimana Rahel? Paham, dapat nangkep ya? Iya, Atau ada clear banget Om. Terima kasih. Sip. Ada pertanyaan yang lain, Rahel? Mungkin minggu depan. Minggu depan ya. Minggu depan tunggu ya. Iya. Iya. Salam buat teman-teman yang ada di Terima kasih. London, anak-anak Tuhan yang ada di sana. Salam dari Indonesia, Bali. Dari Bali. Oke, Rahel. Oke. God bless you. Ya, Oke, terima kasih. Ya. Jadi memang rupanya ketakutan itu, ya Rahel ini mahasiswa, seorang mahasiswa, jadi pemikirannya sudah konspirasi dunia dan lain sebagainya kan gitu. Tapi good, itu sebuah pemikiran yang sangat sangat bagus, sangat milenial sekali kan gitu. Nah makanya ketakutan ini benar-benar kita harus atasi. Kalau dalam 1 Petrus pasal yang kelima, kita dalam 1 Petrus pasal yang kelima yang ketujuh, Alkitab mencatat begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini dia. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma serahkanlah, tapi dalam bahasa yang lain, dalam Amplified Bible, itu dibilang begini, casting all, buang. Oh, beda serahkan sama buang ya? Beda. Serahkan kan saya bisa ngasih tapi sambil lagi. Kalau buang berarti udah Ya. nggak bisa. Itu kuncinya. Kalau dibuang kita nggak akan ngambil lagi, Iya. gitu kan? Dan kebanyakan yang kita buang itu pasti barang yang nggak berguna dong. Iya, betul. Sampah yang nggak bisa kepakai lagi, yang jelas sampah kita pasti Iya. buang. Jadi kekhawatiran itu kita harus menghadapi kekhawatiran, ketakutan yang menyerang pemikiran kita itu seperti sampah. Iya. Casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concerns. Ini dia. Semua itu apa? Dibuang. Ini. Buang. For he cares about you. Sebab dia adalah Tuhan yang sangat memperdulikan engkau. With deepest affection. Nah, afeksi ini adalah sebuah perasaan yang sangat mendalam. Jadi Tuhan itu, ini saya suka sekali bahasa ini. Ini bahasa Bahasanya gimana? Bahasanya ini. gimana yang disukai ini, Pak? Tuhan ini bukan cuma sekedar cinta loh sama kita. Lu terus. Tuhan kita itu suka dengan kita. Oh, so sweet. Oh iya, Tuhan itu bukan cuma cinta, tapi dia suka. Suka. Artinya apa? Dia ingin ketemu, dia pengen main karena dia suka dengan kita. Dia bukan hanya sekedar cinta, tapi dia suka. Dia suka dengan kita, dia suka ketemu dengan kita. Dia bahagia kalau ketemu dengan kita. Iya. Ini dia. Dan itu afeksi itu sampai seperti itu. Bayangkan Tuhan ini bukan hanya peduli, bukan hanya cinta, tapi dia juga suka. Iya. Sama seperti orang tua. Sama seperti orang tua. Saya percaya semua orang tua cinta sama anaknya. Iya. Tapi semua orang tua kan juga suka dengan anaknya kan gitu. Kadang digodain, kadang betul nggak saudara? Digodain, iya ini anak lucu amat sih kan gitu kan. Ini dia. Jadi, makanya Tuhan berkata begini, buang Ya. segala Buanglah kekhawatiran. ketakutan. Jadi quote-nya Iya. gini, buanglah ketakutan pada tempatnya. Nah, itu dia. Nah, mantap. Jadi kalau buang cukup sekali. Ya. Kebanyakan kita buang lalu kita ambil lagi. Nah, itu Jangan, serahkan ya, kalau saudara. buang itu serahkan. Itu dia. Serahkan bisa diambil lagi. Nah. Kalau buang berarti kita udah lupa tuh. Iya. Itu dia. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Silakan kalau ada di antara saudara yang mau menelpon, silakan saudara pencet handphone saudara dan telepon di nomor-nomor yang sudah tersedia 0822 8222 9000. Tadi Rahel bertanya mengenai apa sikap apa yang harus dikerjakan dan itu memang benar sekali. Jadi memang kita harus bersikap. Kita tidak bisa menunggu. Nah, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya namakan ini adalah redemption series. Oh. Jadi serial penebusan Allah. Sejak kapan? Bukan sejak Paskah, tetapi sejak kelahiran Yesus. Ya. Kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus. Itu menjadi satu babak redemption series. Bahkan ini belum selesai. Sampai kapan selesainya? Kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya.
Ini dia. Jadi itu menjadi sebuah serial serial penebusan. Dan kalau kita baca hari ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Para Rasul pertama ayat yang dari ayat yang ke-6, Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu murid-murid Yesus ada di bukit dan kemudian mereka menyaksikan Yesus naik. Ini dia. Dan kalau dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia, Kisah Para Rasul ini ayat yang pertama, pasal yang pertama maksud saya, ayat yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6, tapi saya bacakan ayat yang ke-9. Jadi sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi murid-murid Yesus masih melihat sampai awan itu menutupi mereka. Nah anehnya murid Yesus itu tidak segera pulang, tapi mereka masih orang Jawa bilang domblong. Terpukau. Iya. Terpesona. Ya, pasti mereka terpukau. Karena apa? Kamu tahu enggak karena apa? Kenapa? Karena mereka heran. Mereka mengikut Yesus. Selama mereka mengikut Yesus, mereka belum pernah lihat Yesus terbang. Ya. Jalan di atas air pernah. Ya. Melihat Yesus bagi 5 roti 2 ikan, pernah. Melihat Yesus membangkitkan orang mati sering. Ini pertama kalinya. Ini pertama kali mereka bilang Yesus terbang. Mereka pikir gini, waduh, Yesus ini begitu mati bangkit lagi tambah sakti dia. Ya. Hari ini kita dapat ilmu baru, Yesus terbang. Nah, makanya mereka masih menunggu. Mereka pikir ketika itu Yesus hilang, lalu Yesus akan datang lagi di awan-awan bersama dengan seluruh malaikatnya, menyerbu tentara Romawi dan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Itu pikir mereka. Bahkan saya bayangkan Petrus yang paling keras. Petrus ini paling cocok jadi menteri pertahanan. Jadi mungkin dia berpikir, wah nanti dia akan dapat ini kursi sebagai menteri pertahanan kan begitu. Mungkin seperti itu. Dan ini di ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Dalam bahasa Indonesia cuma menatap ke langit, tapi dalam bahasa The Message itu ditulis bahwa they stood there staring into the empty sky, menatap ke langit yang kosong. Oh, jadi kayak Ini tidak dia. ada pengharapan. No, mereka berpengharapan. Menatap langit yang kosong. Mereka menatap langit yang kosong karena pengharapan mereka keliru. Oh. Mereka mengharapkan Yesus datang. Ayat yang ke-6 kan? Ayat yang ke-6 mereka bertanya begini, maukah engkau memulihkan kerajaan? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu pengharapan mereka. Hei, seringkali kita menatap ke langit yang kosong karena pengharapan kita keliru. Ya. Gitu dia. Pengharapan kita keliru sehingga murid Yesus mereka tidak dapat sesuatu. Ini dia. Jadi hari ini kembali lagi bahwa kekhawatiran itu Mungkin ini Pak Bayu, menatap langit yang kosong sama seperti para sebagian pemirsa di rumah yang sedang menghadapi. Mereka mungkin berpikir, Juni sudah selesai masa corona. Menatap langit yang kosong. ya Mei mungkin sudah hampir selesai. Tetapi yang kita lihat hari-hari ini angkanya semakin naik. semakin bertambah. Makanya Jadi itu. jangan sampai kecewa, ya. Jangan seperti yang Ya. Pak Bayu sampaikan tadi, murid-murid mereka mempunyai pengharapan yang salah. Ya, mereka Ya. memiliki pengharapan yang salah karena apa? Mereka hanya menunggu. Mm-mm. Jadi kembali lagi saudara, dalam kondisi ini saudara tidak bisa terus menunggu. Saudara harus bergerak. Ya. Saudara harus mengalahkan ketakutan saudara. Saudara harus maju. Saudara harus bangkit. Saudara harus terus melawan ketakutan saudara. Ingat, umat yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat dan bertindak. Yes. Ini dia. Makanya tadi saya bilang dengan Rahel, mendekat dengan Tuhan. Mendekat dengan Tuhan. Karena dengan dekat dengan Tuhan, maka engkau akan tetap kuat dan bertindak. Ya. Dan ketakutan ini dikalahkan dengan 3 hal. Jadi iblis memberikan kita roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan obatnya, memberikan jurus yang luar biasa. Apa itu Kembali lagi, jurusnya? kembali lagi Ini 2 Timotius 1 perhatikan ayat pemirsa, 7 ya. ini jurusnya. Kita akan dengar jurusnya ini. Ini dia, 2 Ya. Timotius ya, kembali lagi kita 2 Timotius. Pasal yang pertama yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi iblis menyerang kita dengan roh ketakutan, dengan argumen, dengan alasan-alasan yang masuk akal. Dia menyerang dengan 1 jurus, tapi Tuhan memberikan kita 3 jurus untuk mengalahkannya. Yes. Dilawan dengan apa?
membangkitkan kekuatan. Ya. Kata membangkitkan itu berarti sudah ada di dalam kita. Tertidur. Tertidur. Ini dia. Jadi masing-masing kita, ya, semua pemirsa yang ada di rumah, kita punya roh kekuatan. Ya, ini dia. Roh kekuatan, dunamis dalam Iya. bahasa aslinya. Dunamis itu adalah kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Wow. Jadi Menciptakan sesuatu. menciptakan sesuatu. Jadi hari ini saudara sedang ketakutan, saudara punya kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu itu bukan berarti menciptakan alat, tapi termasuk menciptakan sebuah suasana dalam kehidupanmu. Amin. Suasana dalam rumah tanggamu, suasana dalam pekerjaanmu, Ya. suasana dimanapun Suasana kau kayak berada. gini Pak Bayu, pada dia. waktu masa-masa seperti ini suasana di rumah suram. Ya. Kita diberikan roh mencipta, kita ciptakan suasana berpengharapan, Ya. suasana ceria, Ya. suasana seperti suasana kita merasa bahwa betul-betul Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Ini dia. Jadi Tuhan memberikan jurus yang pertama, dunamis, dan luar biasanya itu sudah ada di dalam diri saudara. Wow. Dia sudah membekali itu dengan saudara. Makanya Alkitab mencatat, saya suka sekali kalimat ini, membangkitkan kekuatan yang pertama. Ya. Yang kedua membangkitkan apa? Kasih. Kasih di sini agape. Ya. Kasih ini adalah kasih agape, ini adalah kasih walaupun, sekalipun. Jadi walaupun walaupun disakiti tetap bisa mengampuni. Wow. Walaupun diremehkan tetap bisa menghormati. Walaupun tidak dianggap tetap melayani Tuhan. Yeah. Walaupun sepertinya kosong tetap berpengharapan pada Tuhan. Amin. Ini kasih. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama kekuatan. Yang kedua kasih, dan ketiga ketertiban. Tertib. Ketertiban ini dalam bahasa aslinya adalah self control. Penguasaan diri. Penguasaan diri. Ya. Ini dia. Jadi ini dia. Jadi penguasaan diri. Jadi ketika kita menghadapi hal yang seperti itu, kuasai dirimu. Kuasai diri ya. Jangan ketakutan. Jangan Mendekat takut. pada Tuhan. Ini dia. Semua sudah ada di dalam kita. Keren nggak? Iya. Karena yang bilang gini, Bu, kita ini akhir-akhir ini yang kuasai kita ketakutan itu apa? Takut mati dan takut miskin. Ya. Nah, ini. Tapi saya bertemu dengan banyak ibu-ibu, mereka takut tua. Gimana itu? Oh, itu masalahnya sama dengan saya. Kalau masa-masa corona awal-awal mereka masih bisa nyanyi semua bunga ikut bernyanyi. Sekarang memasuki 3 bulan, lagunya udah gini, banyak perkara yang tak dapat. Apakah itu juga salah satu cara kita untuk membangkitkan kekuatan? Yang jelas kekuatan Kasih. sudah ada di dalam diri kita. Ya, membangkitkan, kekuatan. bangkitkan. Iya, bangkitkan kekuatan, bangkitkan kasih, bangkitkan Ketertiban tadi, ketertiban, penguasaan diri. self control, dan kejernihan berpikir dalam bahasa aslinya. Jadi ketertiban itu dalam bahasa aslinya ada 2. Yang pertama adalah self control, dan yang kedua adalah kejernihan dalam berpikir. Ya, penting sekali itu. Penting sekali. Nah, makanya peperangan dari roh ketakutan itu ada di dalam pikiran. Saya berkata kepada setiap saudara yang mengikuti streaming kita malam hari ini, talk show kita malam hari ini adalah jangan izinkan ketakutan menguasai saudara. Apalagi membuat sebuah cerita, skenario. Nah, Sudah ketakutan, lalu ketakutan itu membuat skenario dalam pikiran saudara. dan kayaknya Nanti jangan-jangan begini. kita pinter Itu dia. mendramatisirnya. Dan itu belum Ya. tentu terjadi. Ya. Ini dia. Jangan izinkan. Jadi hari ini kalau saudara mulai ketakutan, dan ketakutan itu sudah mulai menguasai saudara, dan yang ketiga, dia sudah memberikan sebuah cerita dalam pikiran saudara. Dengar, you are under attack. Wah. Saudara ada dalam penyerangan iblis. Ya. Saudara perlu bangkit, membangkitkan kekuatan, kasih, Kasih, dan ketertiban. Iya. Ini dia. Jadi hari ini mestinya masih banyak yang ingin kita bahas. Ya, tapi waktu. Tapi rupanya waktu sudah menunjukkan pukul. Pukul 6. Jadi- Dan Denpasar sedang ada dalam masa PSBB. PSBB, ya. Jadi saudara tetap berpegang pada Tuhan, dan kita akan menghadirkan topik-topik seputar kita. Wah, tentu minggu saat depan ini. lebih menarik lagi, Dan Pak minggu Bayu ya. depan siapkan pertanyaan saudara, dan kalaupun saudara ada hal-hal yang ingin saudara usulkan mengenai topik-topik Acara talk show ini, kita ini, boleh. saudara bisa menyampaikan Komen di di Facebook dalam bisa nggak? Komen ya, di Facebook.
komen atau di WA. Dari nomor telepon itu juga ada WA-nya, saudara. Di WhatsApp saudara bisa sampaikan di situ. Saudara bisa sampaikan juga di Facebook kita dengan alamat Bethany Hope Central Kuta. Bethany Hope dash Central Park Kuta. Oh yes. Atau di Instagram kita, yaitu di @brighter_. Dan kita akan segera mengakhiri talk show kita malam hari ini, dan saya rindu kita berdoa untuk jemaat. Silakan Pak Bayu berdoa untuk kita akan berdoa buat setiap saudara. Ulurkan tangan saudara ke layar handphone, ke layar gadget saudara, ke layar laptop saudara. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang ada mengikuti acara talk show malam hari ini. Dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa biarlah kekuatan, perlindungan, damai sejahtera dan sukacita, hikmat yang daripada Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, di saat-saat yang seperti ini Kau memberikan perbedaan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mendekat, sungguh-sungguh mencari Engkau, dan orang-orang yang hanya mengabaikan segala sesuatunya. Mari Tuhan, Kau berikan perbedaan. Amin. Di dalam nama Yesus, pemeliharaan yang daripada Engkau menyertai setiap orang yang terus mendekat kepadamu. Perlindungan dan kesejahteraan berkat yang berlimpah-limpah menyertai setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang bijak, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau, sehingga kami berani dan bertindak melawan arus. Kami bergerak in the opposite spirit. Sementara orang yang lemah, kami bergerak dengan kekuatan. Sementara orang yang lain menahan, kami bergerak dengan kekuatan untuk kami bisa berbagi dan memberi. Amen. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Sebab demikian berkat Tuhan kepada setiap saudara. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan memberikan kasih karunia dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai engkau dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah terima berkat, mari katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis, talk show kita jam 18.00. Kita juga ada ibadah streaming pada hari Minggu jam 10 pagi di Facebook kita, Bethany Hope dash Central Park Kuta dan @brighter_Jane. Dan saudara juga bisa mengikuti di channel YouTube kami, channel YouTube Aaron Bayu Hanindya Putra. Di situ saudara bisa mengikuti setiap ibadah dan talk show yang sudah berlangsung. Sampai ketemu lagi, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Kekecewaan adalah jarak antara realita dan harapan. Semakin jauh realita yang terjadi daripada yang saudara harapkan, semakin besar ketakutan akan menjadi melahirkan yang jatuh. Apapun yang terjadi, katakan kita masih berdamai dengan Tuhan adalah berdamai dengan kehendaknya. Gak ada perlawanan, gak ada ketakutan. Yang sejati adalah seorang yang mencari Tuhan di masa sulit.